Menghadapi angin yang besar bertubi-tubi, seperti itulah gambaran yang kini sedang dirasakan oleh Alvin Faiz, yang mana dirinya kini sedang dihantam masalah yang tak kunjung berhenti. Dimulai dari perceraiannya dengan Larissa Chow, kehebohan netizen saat dirinya menikah dengan Henny Rahman, dan kini dihantam dugaan oleh beberapa pihak yang menginginkan adanya audit dana yayasan seiring banyak pihak menduga-duga pihak Alvin Faiz menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Menanggapi hal tersebut, sebagai sahabat dan kerabat dekat dari Alvin Faiz, Ustadz Orange memberikan tanggapannya atas beberapa pihak yang meminta kepada Alvin Faiz untuk dilakukan audit terkait penggunaan dana yayasan atau pesantren. Berita ini sih udah lama ya sebenarnya. Berita ini udah cukup lama dan mungkin yang terjadi adalah diabaikan saja. Maksudnya mungkin tidak terlalu dianggap lah, atau Alvinnya lagi sibuk ngapain. Sudah beberapa kali ditegur juga, dan terakhir beberapa bulan lalu akhirnya dia bikin klarifikasi. Yang kalau Mas bisa lihat, itu bukan klarifikasi sih. Kalau menurut saya sih itu lebih kayak dia lagi membuat satu kebenaran aja di situ ya. Dia bilang ya saya difitnah dan segala macam, tapi toh dia juga nggak melampirkan bukti. Saya lebih berpikirnya, kenapa kamu nggak audit aja lalu posting hasil auditnya, selesai kan. Jadi nggak usah sibuk klarifikasi sini dan sana. Maksudnya itu kan lebih mudah. Dan tentunya berpikir Azikra juga akan lebih cepat daripada terlepas dari fitnah-fitnah yang ini nih. Bukan carut marut. Jadi ya banyak kesimpang siuran, jadi ketidakpastian, dan itu yang membuat beberapa lah, lumayan banyak ya. Saya nggak bisa bilang beberapa karena lumayan banyak donatur dari Azikra, orang-orang yang biasa donasi ke sana, orang-orang yang biasa ngaji di sana, yang setiap Ramadan mereka memenuhi tempat di Azikra untuk itikaf. Ya banyak lah di antara mereka yang suppliernya Azikra, orang-orang yang berkaitan dengan Azikra itu mulai memberitahu saya banyak hal gitu Mas. Semakin lama semakin banyak. Nah ini yang harus dihindari juga. Jujur saya juga kaget, beliau Ananda Alvin mengundurkan diri, saya juga kaget gitu. Dia mengundurkan diri, terus masalah penyelewengan uang, dan ada yang bisa jadi ini fitnah ya. Bisa jadi ini fitnah. Yang jelas begini, kalau saran saya ke Ananda Alvin, ke keluarga besar Azikra, kita harus tabayun, klarifikasi, harus dijelaskan ke netizen, masyarakat, bahwasanya ya nggak apa-apa kalau pengen diaudit, audit saja. Ananda Alvin harus legowo, artinya untuk menghindari fitnah ini. Kalau seandainya umpamanya ketika sudah diaudit, sudah ketahuan bahwa uangnya kemana-kemana, jelas berarti ini fitnah gitu. Nggak ada Ananda Alvin menggelapkan atau apa namanya. Yang jelas intinya netizen yang mungkin selama ini berburuk sangka kepada Ananda Alvin akhirnya malu gitu dan minta maaf kepada Alvin. Kalau seandainya ini artinya nggak jadi masalah. Kalau pengen diaudit, audit aja. Kalau menurut saya ya, kalau saran saya Ananda Alvin biar menghilangkan apa namanya sakwa sangka dari netizen orang lain, nggak jadi masalah. Ya, kalau saran saya begitu ke Ananda Alvin dan keluarga, ya diaudit aja. Karena kalau menurut saya juga, insya Allah nggak mungkin lah ya, ini fitnah. Ya mungkin ini fitnah. Yang jelas intinya, saya melihatnya ini banyak orang yang pengen ini, artinya menggoreng ini gitu ya, menggoreng ini agar apa namanya, ya agar suasana itu semakin kacau gitu. Saya belum pasti ya, artinya begini, saran saya ke Ananda Alvin ya, kalau pengen berjumpa sama Ananda Alvin dan juga Kak Yuni ya, nggak apa-apa, biar menghindari fitnah ini. Kalau memang ada permintaan kayak gitu dari jamaah netizen, audit aja gitu, dan jelas kemana uangnya pergi. Dan ketika seandainya uang itu jelas perginya kemana-mana, berarti netizen, jamaah ini berdosa, kita berburuk sangka kepada Ananda Alvin, dan itu fitnah, menjerumus kepada suatu hal yang tidak diridhoi Allah ya. Nah, makanya Ananda Alvin saran saya nggak apa-apa, terbuka aja, legowo aja, agar tidak berlarut-larut, karena ini akan panjang, ini bahaya, ini akan panjang dan digoreng terus kalau tidak diselesaikan dengan cermat dan tegas gitu. Karena kalau bahasa ada teman-teman mungkin tidak ada asap, tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Asap kalau tidak ada api gitu. Yang jelas
Kalau saran saya ke Nanda Alvin begitu aja. Nggak apa-apa Nanda, audit aja, jelas uangnya mana, nanti jamaah semua netizen semuanya malu dan akhirnya kita maaf. Nanda Alvin harum lagi namanya. Artinya kita berjalan di sesuai syariat Allah. Kita menikah. Kita bukan berzina, kita bukan melakukan hal yang negatif. Ini kan nikah. Ya nikah. Dan itu sesuai dengan syariat Islam. Cuman ya mungkin di Indonesia tabu atau gimana ya. Mungkin begitu Mas Ikan. Melihat begitu derasnya tekanan dan permintaan untuk dilakukannya audit dana pesantren, Ustadz Orange selaku kerabat dekat dari keluarga Alvin Faiz mengatakan bahwa apa yang kini sedang terjadi merupakan sebuah ujian dan cobaan besar yang harus dijalani dan dilewati olehnya agar segala masalah ini dapat membuat Alvin Faiz menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi lebih dewasa lagi di kemudian hari. Ya, yang jelas saya Nanda Alvin ini beliau masih labil ya, belum matang. Jadi dengan adanya musibah atau ujian seperti ini, dia insya Allah akan dewasa setelah itu. Ya, dan perjalanan hidup kan begitu. Kalau bahasa istilah orang Sumateranya, jauh berjalan banyak dicari, lama hidup banyak diraso. Experience is the best teacher. Jadi Ananda Alvin lagi tahap menuju ke sana. Artinya dengan banyak cobaan, banyak ujian, banyak sesuatu hal yang membuat dia makin matang, mungkin salah jalannya try and error atau bagaimana, akhirnya dia dewasa sini nanti. Dan insya Allah mungkin akan lebih hebat lagi dari almarhum Arifin Ilham gitu. Sama kita lihat, umpamanya mohon maaf, sahabat saya juga almarhum UJ. Dia dulu kan luar biasa. Bagaimana dia melakukan hal yang di luar nalar kita sebelum menjadi dai kondang kan, artinya diberi hidayah oleh Allah gitu, diberi kekuasaan oleh Allah, dan beliau menjadi ikon anak-anak milenial gitu, jadi berubah total gitu. Dan bisa jadi Alvin lebih hebat nanti dengan kasus seperti ini, dia menjadi lebih hebat setelahnya. Dan kita doakan begitu aja, kita tetap husnuzon, jangan sampai kita suuzon. Mungkin itu pendapat saya ya, Mas Ayano ya. Ya, semenjak almarhum Arifin Ilham meninggal Ramadan, saya memang hanya mengisi kajian di Azikro dan jarang berkecimpung secara 100% seperti awal-awal bersama almarhum. Karena kalau dengan almarhum dulu kan sering saya menggantikan beliau kan, kalau ceramah itu duet sama beliau ke daerah, ke Sumatera, ke Kalimantan, ya muter-muter sama beliau, dan bahkan hal yang privasi pun selalu beliau cerita ke saya kan. Nah, cuman ketika beliau meninggal pergi, dan saya hanya fokus di kajian saja. Artinya saya hanya guru, ngajar di situ sambil mengisi jamaah-jamaah Azikro. Setelah itu saya pulang dan sekali-kali saya duduk dengan Alvin, duduk dengan Amar Azikro sambil memberikan mungkin sedikit wejangan lah. Jadi artinya nggak seperti biasa saya. Tapi masalah apa yang terjadi hari ini, mungkin saya harus banyak tabayun klarifikasi dulu, nanya dulu ke Kak Imi, istri beliau yang pertama ya, dan juga ke Nanda Alvin gitu. Karena bagaimanapun yang jelas ini membuat mereka matang karena ada orang-orang ketiga yang mungkin ingin mohon maaf ya, mengambil kesempatan di balik ini semua. Karena saya lihat juga tuduhan-tuduhan ini kan masih sakwa-sangka, masih prasangka, praduga, belum ada kepastian. Nah, dan memang disebutkan nama-namanya itu, yang bahkan di grup kami itu disebutkan ini orang yang memfitnah itu. Coba kita datangin atau kita apa gitu, kita klarifikasi sama dia, duduk sama dia gitu. Rencananya Ustadz Azikro rencana begitu gitu, pengen duduk sama dia nih ya, ngomong bahwasanya ada penggelapan dana ini gitu. Bagaimanapun saya sebagai omnya atau katakanlah teman dari almarhum Arifin Ilham, ayah pengganti dari Nanda Alvin, tetap saya support ya, agar jangan melihat ke kanan kiri, terus fokus ya, berjuang, asal ikutin terus bagaimana harumkan nama almarhum. Walaupun mohon maaf ya, kasus terjadi Larissa Chow kisah dengan Alvin, ini menyebabkan booming lagi, apalagi anak-anak muda kan. Luar biasa ini, memang cobaan. Saya yakin Alvin setelah ini akan menjadi besar, akan menjadi hebat. Dengan ujian-ujian seperti ini, artinya Allah akan mengangkat derajat, termasuk juga Azikro. Ustadz Orange pun juga mengatakan mendesak kepada Alvin Faiz agar segera melakukan audit dana yayasan atau pesantren agar mendapatkan kejelasan di depan publik, agar dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan oleh publik dapat terpatahkan sebagaimana mestinya ketika ternyata hasil audit nanti ternyata tidak menemukan bukti-bukti penyalahgunaan dana pesantren. Yang jelas saya mencintai Nanda Alvin, keluarga besar Azikro. Kalau seandainya ini masalahnya merebak kemana-mana, ya, kalau ini ternyata fitnah, kalau saran saya nggak jadi masalah. Nanda Alvin dengan keluarga harus lego, ya audit aja.
ya dibuka aja, nanti ketahuan. Kalau seandainya Ananda Alvin tidak melakukannya, berarti ini fitnah luar biasa. Dan insya Allah netizen semuanya akan minta maaf, akan malu. Akhirnya nama Alvin juga kembali naik, dan juga dengan menikahnya dengan Henny juga tenang lagi, Sakinah Mawaddah Warahmah lagi. Yang jelas nggak jadi masalah Ananda Alvin. Kalau memang betul kita tidak melakukannya, nggak jadi masalah, audit aja gitu. Legowo aja Ananda. Kalau saran Ustadz Oren begitu ya. Karena bagaimanapun ini kalau tidak diklarifikasi lebih cepat, bahaya. Ini ibaratkan api dalam sekam.